Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Huju Aswaja dari TV9 Nusantara, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali giliran saya Adi Prasetyo hari ini menyapa Anda di Hujah Aswaja. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang pastinya ada di sekitar kita atau sesuatu hal yang mungkin kita pertanyakan yang ada yang terjadi di sekitar kita. Dan oleh karena itu kita sudah hadir narasumber kita untuk berbincang sore hari ini Ustadz Haji Muafiq Mustafa RA. Ngoten nggih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah. Nggih. Saya tadi sempat membaca awal ketika Pak Produser, Mas nanti sama Ustadz Muafiq. Ustadz Muafiq itu kah? Bukan ya ternyata. Ini panggilannya siapa ini Ustadz? Muafiq. Ustadz Muafiq. RA-nya ini apa? Ridallahu an atau radhiyallahu anhu atau Rodatul Atfal. Atau Rijalul Ansor. Rodatul Atfal. Baik. Sehat nggih Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya di mana ini? Kegiatan sehari-hari masih di kampus atau di pesantren atau di mana nih? Di banyak tempat. Di banyak tempat pokoknya nggih. Baik. Selamat datang di studio TV9 Ustadz. Kita sore hari ini pemirsa akan memperbincangkan tentang adat dan hitungan pernikahan dalam Islam. Karena kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, dan di dalamnya ini banyak sekali terjadi pernikahan. Nah, jadi kita mengenal bulan Dzulhijjah ini kan bulan besar, di mana bulan ini tuh banyak sekali yang sesuai yang apa saya sampaikan tadi, banyak sekali prosesi pernikahan. Kalau orang bilang itu musim kawin begitu Ustadz, musim nikah ya, jangan kawin Musim lah, bowo. hari-hari bowo sedunia ya. Dan dalam adat istiadat kita Ustadz, ketika pernikahan itu ada istilah hitung-menghitung untuk melakukan prosesi pernikahan. Nah, kita akan berbincang bagaimana sih Islam melihat ini tentang hitung-menghitung ini, apakah ada syariatnya, dan kita akan bahas kali ini dalam Hujah Aswaja. Ya, bersama Ustadz Muafiq Mustafa RA, begitu nggih. Baik, Ustadz, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya mau menyapa dulu nih dulur-dulur yang ada di rumah, atau kita langsung saja dengan bahasan kita. Langsung saja. Langsung saja, nggih, baik. Nah, pemirsa, untuk Anda juga yang saat ini baru bergabung, saya ucapkan selamat sore. Acara ini terselenggara berkat kerjasama TV9 dan juga Basnas Jawa Timur. Ustadz, kita mulai dari makna pernikahan dulu deh. Seperti apa sih sebetulnya makna pernikahan di dalam Islam, Ustadz? Pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah yang sangat sakral sifatnya, ibadah yang sangat urgen dan yang sangat penting saya kira itu. Karena selamanya ibadah itu akan dilaksanakan, dan orang yang kita cintai, orang yang kita nikahi itu bisa jadi adalah musuh yang paling utama. Begitu Ustadz. Sehingga kemudian dari sini kemudian Islam itu mendesain begitu indah tata cara pernikahan agar supaya orang yang dicintai bukan adalah orang yang pertama yang melukai kita kan. Di dalam banyak literatur Islam, terutama Al-Qur'an, ada banyak perintah. Dalam contoh, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini perintah dari Allah untuk seseorang menikah. Di dalam hadis juga banyak dijelaskan seperti setiap bulan-bulan atau momen-momen pernikahan ini, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj dan sebagainya itu. Saking urgennya ibadah yang bernama pernikahan ini, Rasulullah SAW pernah mendeskripsikan dalam salah satu hadisnya. Beliau bersabda seperti ini, man nakaha faqad istakmala nisfal iman falyattaqillah fin nisfi tsani. Kata Rasulullah, barang siapa yang menikah berarti ia telah menyempurnakan sebagian imannya. Maka berhati-hatilah, bertakwalah untuk sebagian yang lain. Ini sangat pentingnya ibadah pernikahan ini, sehingga oleh Rasulullah dideskripsikan sebagai sebagian daripada iman. Karena dari pernikahan itu akan tercipta keberlangsungan umat ini. Ketika kita berbicara keberlangsungan generasi muslim,
Ada orang si A menikah dengan si B, kemudian punya anak, kemudian terus punya anak, punya cucu, punya cucu. Ini kan juga generasi penerus perjuangan Iya, betul, Islam. betul. Sehingga karena pentingnya nikah itu didesain begitu rapi oleh agama Islam, aturan-aturannya pun juga di setting sedemikian bagus, di antaranya adalah untuk menjaga kualitas nasab, untuk menjaga keberadaan seorang anak ini. Sehingga karena nantinya kalau anak ini lahir dari rahim seorang ibu yang tanpa nikah, maka ia tidak punya hak waris, ia tidak punya hak wali dan lain sebagainya. Sehingga menuju pintu nikah ini ada banyak hal yang bisa didapat oleh seseorang. Termasuk juga tadi itu menjaga keimanan dirinya. Terlebih di zaman seperti sekarang ini banyak ujian dan godaan yang bertebaran. Ketika kita dalam puncak kesahwatan kita tidak punya tempat berlabuh, ini kan bahaya sekali. Sehingga, kalau di rumah sudah ada, ya kita sudah pulang. Ini kan seperti itu, kan juga bagian daripada ibadah. Ini Al-Quran, hadis, agama menggambarkan begitu indah, begitu pentingnya pernikahan itu. Kalau saya sering mendengar sih ketika di wali-wali Mahanut, menikah itu adalah ibadah yang menyenangkan begitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi tidak harus menikah terus lah ya. Cuma sekali seumur hidup begitu kalau bisa. Okay. Nah Ustaz, dalam proses pernikahan ini kan kita mengenal terutama di sekitar kita, kita sebagai suku Jawa lah begitu, dan suku-suku yang ada di Indonesia. Ketika mau menikah ini ada hitung-hitungan Ustaz, seperti prolog saya di awal tadi, kita mengenal hitung-hitungan hari begitu Ustaz. Nah, adat kebiasaan yang seperti ini itu apakah bagaimana menurut Ustadz atau juga menurut pandangan Aswaja lah mengenai memilih hari terbaik? Apakah memang dianjurkan untuk memilih hari-hari terbaik? Karena setahu saya semua hari itu adalah baik. Monggo Ustadz. Iya, kita tetap memiliki sebuah konsep bahwa kalau itu kebaikan, termasuk diantaranya adalah ibadah pernikahan. Ini kan sebuah kebaikan. Kenapa harus menunggu hari ini dan hari itu, kan seperti itu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat seperti ini, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Bahwa intinya segala apa yang terjadi dalam hidup ini adalah atas kehendak, takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman sehingga dari ayat ini kemudian bisa dipahami bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyalahi daripada takdir Allah, yang menyalahi dari izin Allah seperti ayat ini dianggap tidak baik. Contoh semisal ada orang mau melangsungkan akad nikah harus hari ini, harus hari ini, harus hari ini. Padahal itu semuanya adalah takdir Allah. Semuanya adalah atas izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Cuman Islam tidak melarang kalau umpama kita menentukan hari-hari baik untuk melangsungkan sebuah pekerjaan, termasuk diantaranya adalah akad nikah itu tadi. Di dalam kitab Hamish Bughyah Al-Mustarsyidin itu dijelaskan seperti ini, bahwa kalau memang ada seseorang yang bertanya tentang kapan, hari apa saya menikah, tanggal berapa semisal saya menikah, atau mungkin hari apa dan tanggal berapa, jam berapa saya pindah rumah, bulan apa pindah rumah, maka di dalam kitab Bughyah itu harus dijawab. Ini tidak perlu dijawab orang-orang yang nanya seperti ini. Bahkan karena apa? Kenapa tidak boleh dijawab? Karena memang syariat melarang untuk hal-hal yang demikian. Tidak perlu bertanya. Kalau sudah baik, ya sudah lakukan. Apalagi pernikahan, yang penting sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya sudah. Tidak usah ribet-ribet, harus menunggu hari ini, harus nunggu hari ini. Ini dalam pandangan Islam seperti itu. Oke, itu pandangan Islamnya. Jadi, sekali lagi bahwa ketika ada orang yang bertanya demikian, maka kata di dalam kitab Hamish Bughyah Al-Mustarsyidin itu dinyatakan tidak perlu dijawab. Karena memang dilarang oleh syariat. Cuman yang perlu menjadi titik tekan untuk kita pahami bersama, bahwa ada pendapat dari Ibnul Farqah menyebutkan bahwa ada sebuah riwayat dari Imam Syafi'i, beliau menyatakan demikian, bahwa jika ahli nujum berkata, maksudnya orang-orang yang ngerti primbon tadi, perhitungan sekian itu, berkata dan meyakini bahwa yang mempengaruhi segalanya ini adalah Allah, itu tidak ada masalah. Semisal
jenengan datang ke salah satu orang pintar tentang masalah ahli nujum tadi itu, primbon dalam tanda Iya, kutip ya. Saya menikah tanggal berapa, hari apa? Cocoknya. Iya, tanggal ini karena memang pasarannya ini, Neptunya ini, wetonnya ini dan sebagainya itu. Iya. Tapi dia punya keyakinan bahwa al-mu'athir yang memberikan pengaruh itu hanya Allah. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kan intinya keyakinan itu tetap bermuara kepada satu titik, yakni al-mu'athir Allah. Yang mempengaruhi baik terjadinya sesuatu atau tidak itu bukan karena tanggalnya, bukan karena bulannya, bukan karena jamnya, bukan karena harinya, tapi semata-mata adalah Karena Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnul Farqah dalam Hamish Bughya al-Mustarsydin itu dikatakan la ba'sa, enggak ada masalah kalau seperti itu. Berarti yang bermasalah adalah keyakinan. Jadi kalau keyakinan enggak seperti itu, enggak ada masalah. Jadi sekali lagi Islam tidak mempertimbangkan itu, baik pendapatnya Syafi'iyah, pendapatnya Maliki, Hambali atau ulama-ulama mu'asirin seperti Wahb Az-Zuhaili mengatakan enggak perlu itu, enggak perlu harus ini, harus tanggal sekian, bulan sekian. Yang penting yang menjadi titik tekan daripada beliau-beliau ini adalah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya untuk calon kedua mempelai ini. Oke. Enggak harus ini, enggak harus itu, enggak ribet sebenarnya menikah itu. Nah, berarti teman-teman dulu-dulu Nahdien cara menanggapi seperti itu harus dengan ini Ustadz ya. Tetap ada toleransi Ustadz ya. Tidak boleh juga saling menyalahkan, menghujat dan sebagainya. Oh, nggak boleh kayak gitu, nggak ada di Islam. Nah, itu kan rentan Ustadz. Iya. Makanya kita orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus punya detektor terlebih dahulu. Oke. Untuk kita bisa menjustis seseorang ini, mohon maaf, murtad atau keluar dari Islam karena keyakinan-keyakinan tadi itu, kita harus punya alat detektor. Betul. Alat detektor ini sebelum menjustis atau mengklaim seseorang si A ini murtad dengan keyakinannya tadi atau keluar dari Islam dengan keyakinan pahamnya yang tadi itu, kita harus punya detektor. Detektor ini adalah akidah. Akidahnya. Filter akidah. Sehingga karena bagaimanapun budaya di masyarakat ini tidak bisa kita buang begitu saja. Kita meyakini dan paham betul bahwa Islam di Nusantara ini bisa menyebar dan diterima oleh masyarakat Nusantara ini karena bisa bergandengan dengan budaya. Baik. Karena bisa sejalan seia dengan budaya. Ya, akhirnya biar selaras dan Iya. bisa kawin begitu Bisa saja. kawin. Dan akhirnya lancar lah. Lancar sampai diterima sampai saat ini. Betul, Kita memeluk Islam dengan tenang, Iya, memeluk Islam dengan nyaman. Ini karena memang selaras dengan budaya, Betul. mengakomodir budaya-budaya lokal. Tidak semuanya, cuman itu tadi, tidak semuanya budaya ini bisa kita akomodir. Tidak semua budaya yang berlaku di masyarakat ini kita toleransi, tidak. Harus ada filter tadi itu. Harus ada filternya. Ustadz, kita jeda dulu nggih untuk memperbincangan ini, kayaknya menarik sekali. Siap. Tambah. Baik, untuk teman-teman yang juga ingin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, teman-teman Nahdiyah ini bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah tema kita di NU Menjawab Buku Problematika Umat ini ya. Baik, Ustadz, tadi juga sudah dijelaskan sama panjenengan. Ada tentang hitungan beton atau tanggal lahir, menentukan kecocokan jodoh, dan hari baik pernikahan. Dan juga sudah dijelaskan bagaimana cara menyikapinya kita sebagai seorang Nahdien. Ustadz, begini Ustadz, saya itu bertanya-tanya ya, kenapa sih masyarakat itu kadang-kadang lebih takut adat daripada syariat Ustadz? Salah satu contohnya adalah takut kualat. Takut kualat ini kune menikahi mendahului kakaknya, katanya ini dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Ustadz malam dengan? Jadi begini, kita yakini dan kita maklum bahwa Islam ini adalah agama yang komprehensif, adalah agama yang sangat-sangat sempurna, dan begitupun juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," bahwa terutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita ini sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah untuk umat, untuk alam ini, gitu kan. Di dalam hadis itu ada penjelasan seperti ini, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada,
dan susullah atau ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, tamhuha, yang akan menghapus kejelekan itu. Jadi melakukan kemaksiatan kemudian taubat lah gampangnya. Maka taubat itu fungsinya adalah tamhuha, untuk menghapus kesalahan atau kejelekan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Rasulullah, dan pergaulilah masyarakat ini, bergaullah dengan manusia ini dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kata mujmal. Seperti apa sih gambaran akhlak yang baik ini? Sehingga dijelaskan di dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab sebuah pertanyaan bahwa yang dimaksud dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, itu ternyata di dalam kitab itu dijelaskan muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma adal ma'asi. Beradaptasilah, bergaullah dengan masyarakat di dalam segala aspek kehidupannya, kecuali bukan maksiat. Oke. Artinya apa? Dari hadis ini, dari ayat ini, dari pendapat Sayyidina Ali sebagai jawaban atas pertanyaan orang di dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq ini memberikan peluang kepada kita bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka pertama adalah sebagai rahmah. Yang kedua adalah merangkul, beradaptasi, bergaul dengan adat budaya, dengan masyarakat setempat. Jangan menyalahi mereka, itu kan, seperti itu. Senyampang adat budaya itu tidak berupa kemaksiatan. Sehingga kemudian tadi di awal saya menyampaikan, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus punya filter akidah. Seperti yang ditanyakan antum tadi itu, masyarakat kita ini dalam tanda kutip lebih takut pada kualat daripada syariat. Terlebih dalam unsur pernikahan, si adik tidak boleh nikah dulu sebelum kakaknya. Karena begini-begini, kalau tidak melakukan budaya-budaya seperti ini, tidak bisa, akan mendatangkan kesialan, mendatangkan kemudaratan dan sebagainya. Maka kita kembali kepada konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Tuhfatul Murid itu ada 4 macam filter akidah yang harus kita pegang, dan ini harus disampaikan kepada masyarakat kita. Apa pertama? Pertama itu, bila seseorang meyakini bahwa sebab ini bisa menghasilkan akibat, ini dalam konsep sebab akibat atau dalam konsep kausalitas sabab musabab. Bila orang punya keyakinan bahwa ketika melakukan ini maka akan berakibat seperti ini, ini kan sebab akibat, hukum kausalitas. Maka kalau memang ia punya keyakinan murni itu timbulnya dari sebab itu sehingga terjadi akibat ini, contoh dalam kasus jenengan, kalau adik tidak menikah duluan, kalau adik menikah duluan sebelum kakaknya, maka akan terjadi seperti ini. Akibatnya kan ada. Betul, betul. Nah, kalau memang dia meyakini itu betul-betul murni dari itu, bukan karena bukan karena sesuatu yang dititipkan Allah di dalam itu, maka kata ulama ini ijma, orang yang punya keyakinan seperti ini kafir. Keluar dari Islam, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu filter yang pertama. Filter yang kedua, apabila ada orang meyakini sesuatu bisa menghasilkan akibat, sebab tadi itu melakukan ini maka akan berakibat seperti ini. Tapi dia punya keyakinan bahwa itu adalah kekuatan yang dititipkan Allah di dalamnya. Itu dari Allah lah. Bukan semata kekuatan sebab itu, tapi ada sir atau kekuatan yang Allah titipkan di dalamnya. Orang yang punya keyakinan seperti ini, kata ulama, kata pendapat atau qaul yang ashah, ini selamat. Artinya selamat, tidak dianggap kafir, tidak dianggap keluar dari Islam, akan tetapi dianggap sebagai orang yang fasik dan ahli bid'ah. Ini pendapatnya atau apa namanya? Filter akidah yang kedua di dalam kitab Tuhfatul Murid. Filter yang ketiga, orang meyakini bahwa sesuatu itu bisa menghasilkan akibat secara mutlak. Tidak meleset, pokoknya adik ini menikah sebelum kakaknya, maka akan pasti seperti ini. Pasti seperti ini. Tapi dia punya keyakinan bahwa kekuatan yang diberikan Allah ada di dalamnya. Maka orang-orang yang seperti ini, keyakinan seperti ini, kata ulama, dianggap bodoh di dalam akidahnya. Dan yang keempat, ini yang mungkin yang bisa menyelamatkan kita, yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bila ada orang memiliki keyakinan bahwa sesuatu itu bisa menghasilkan akibat, tapi tidak bersifat mutlak, artinya
dalam bahasa kitabnya ini talazum adi. Kalau yang nomor 3 itu talazum akli. Ini pasti tidak bisa melesat. Nah, itu talazum akli. Kalau yang keempat ini namanya talazum adi. Secara kebiasaan akan terjadi seperti itu. Tapi kan tidak semuanya terjadi seperti itu. Gitu lah. Maka kalau orang punya keyakinan seperti ini dan ia tetap meyakini bahwa al-mu'athir adalah Allah, yang mempengaruhi itu adalah tetap Allah, maka ini adalah orang mukmin yang selamat dan akidahnya yang lurus. Jadi kita kemudian sikap kita bagaimana kepada masyarakat yang punya keyakinan seperti itu? Okay. Ya kita rangkul. Mereka jangan dijustis, kamu tidak boleh, kamu salah. Bisa jadi mereka karena tidak paham, bisa jadi mereka mungkin belum tahu itu, ayo kita rangkul. Kita tidak boleh menguburkan semua budaya, kita tidak boleh menghapus, meminggirkan semua budaya, karena bagaimanapun Islam dengan budaya ini harus sejalan sekata. Sehingga karena Islam dengan budaya ini berjalan seiringan, maka gampang untuk mengantarkan umat ini ke jalan yang lurus, ke arah yang benar. Lantas sikap kita, ayo kita rangkul mereka. Ketika budaya-budaya itu kalau menurut paham kita tidak sesuai dengan akidah yang kita yakini kebenarannya, ayo kita reparasi. Bahwa jelaskan seperti ini tidak boleh. Bahwa kalau umpama adiknya menikah duluan, melangkai kakaknya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dalam Islam nggak ada paham seperti itu. Dalam Islam tidak ada paham seperti itu. Bahkan kalau kamu punya paham seperti ini tidak baik. Ayo kita tinggalkan, tidak apa-apa. Menikah adiknya duluan, yang penting kan sudah siap, yang sudah mental, secara ekonomi, secara fisik dan lain sebagainya sudah kuat. Kenapa harus tidak? Kenapa harus ditunda-tunda kan seperti itu? Jadi ayo kita rangkul masyarakat, tidak harus dibasmi total, tidak boleh syirik, haram. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Senyampang kita menemukan cantolan hukumnya, ayo kita angkat, kita adaptif mereka, kita rangkul mereka budaya-budayanya, karena bagaimanapun Islam ini ada di Nusantara karena hebatnya Wali Songo mengakomodir budaya Nusantara. Merangkul budaya Nusantara ini. Sehingga sampai sekarang kita merasakan keindahan Islam itu. Ustaz, nanti kita lanjut lagi. Bijaksana sekali jawaban Ustaz tadi ya, tentang rangkul-merangkul tadi. Agar tidak saling berseberangan. Gitu ya, berseberangan. Baik, pemerintah tadi Ustaz ya tentang pernikahan. Biar kita tanyakan kembali lagi nih, biar mungkin ada yang sekarang ini sedang terjadi semacam itu Ustaz. Intinya seperti ini Ustaz. Ada pasangan pengantin, calon pasangan pengantin lah, sudah sama-sama sudah saling cinta dan sebagainya, dua-duanya sudah siap untuk menikah, tapi ternyata terkendala dari hitungan yang ternyata orang tua dari kedua calon pengantin ini berseberangan, tidak sesuai dengan hitung-hitungan, ketemu selawe, ketemu berapa gitu, neptunya juga gak cocok dan sebagainya. Nah ini bagaimana semacam ini Ustaz? Baik, terima kasih. Kita pahami bareng-bareng bahwa ini tidak hanya terjadi di dalam komunitas masyarakat Jawa. Di mana-mana. Di Madura pun juga. Cuman yang lebih kental itu kan aromanya di Jawa. Kalau di Madura itu ada istilah hari apa, maksudnya naga, gunung dan sebagainya itu ada juga di Madura kan. Ustaz ngapunten Madura juga? Iya. Oh, oke. Jadi weton itu adalah perhitungan kan, perhitungan hari kelahiran. Iya. Seseorang berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh budaya Jawa. Lantas bagaimana Islam menyikapi budaya yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita yang kemudian dikenal dengan weton, neptu dan lain sebagainya ini? Kembali kita kepada konsep Islam bahwa di dalam Al-Quran di awal saya sudah menyampaikan surat Al-An'am itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Intinya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak, qudrat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini sekali lagi seperti di awal saya menyampaikan, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatunya itu adalah atas kehendak Allah, bukan atas kehendak yang lain. Sehingga kalau orang memiliki keyakinan di luar ini, maka sekali lagi Islam mengatakan ini adalah keluar dari Islam. Cuman kan begini,
bahwa kita menyampaikan segala sesuatu agama, ajaran agama ini kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara santun, dengan cara berakhlak, dengan cara yang sopan, bukan tidak mungkin masyarakat itu akan menerima penjelasan-penjelasan kita tentang hal-hal yang tidak baik menurut Islam itu sendiri. Dan ternyata di dalam Islam itu sekali lagi weton, neptu ini tidak dianggap sama sekali. Sebetulnya ya. Nggak ada ajaran Islam yang seperti itu. Nggak ada ajaran Islam seperti itu. Lalu kemudian seperti yang ditanyakan, ada pasangan mau menikah, sudah saling cinta, sudah saling cocok, dalam istilah fikih sudah kufu. Maka lalu kemudian terbentur keyakinan oleh kedua orang tuanya, sehingga tidak terjadi. Maka bagaimana sikap kita? Ya sampaikan saja kepada calon mertua bahwa ini tidak ada dalam pandangan Islam. Kalau memang toh orang tua atau calon mertua ini kekeh dengan keyakinannya, ya kita kembali kepada pendapatnya Ibnul Farqah tadi itu dari madhab Syafi'i yang mengatakan tidak ada masalah dia pakai hitung-hitungan, pakai neptu, asalkan dia tetap memiliki sebuah keyakinan bahwa yang terjadi ini adalah kehendak Allah, bukan karena hitungan tanggalnya, bukan karena hitungan harinya, bukan karena minggu dan bulan pasarannya dan lain sebagainya, tapi memang murni semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung kita enggak, ayo kita komunikasikan, ayo kita jalani ini dengan musyawarah, lalu kemudian kita ambil langkah-langkah preventif yang disediakan oleh agama apa namanya? Istikharah. Kalau sudah cocok, ayo istikharah. Bagaimana? Itu yang lebih menenangkan Ustaz ya. Lebih menenangkan. Yang lebih memantapkan hati lah Iya. kalau menurut kita sih. Tinggal bagaimana kita cara menyampaikannya. Kan kadang kala begini, kebenaran itu disampaikan dengan cara-cara yang tidak benar, maka tidak diterima oleh orang. Betul, betul, betul. Tapi kalau kebenaran disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, saya yakin semua nurani seseorang ini pasti akan menerimanya. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada nurani kebaikan, ada jiwa baiknya, ada ruang yang bisa menerima kebaikan. Lalu kemudian kenapa mereka orang itu lebih percaya seperti yang sampaikan tadi itu, lebih percaya ke walat? Karena mungkin mereka masih belum menerima dengan detail, dengan penyampaian yang santun, dengan penyampaian yang berakhlak, dengan penyampaian yang berbudi pekerti. Sehingga Islam walaupun benar tidak gampang diterima oleh mereka. Kenapa? Karena menyampaikannya dengan cara yang tidak benar, kan seperti itu. Bukan salah sih, yang kurang benar. Kurang benar. Intinya adalah dikomunikasikan. Dikomunikasikan, perlu komunikasi. Saya yakini beberapa teman-teman atau bahkan banyak yang lagi nonton sedang berada di kondisi semacam kondisi seperti itu. Iya. Jadi mau maju bingung, mau mundur juga bingung. Iya. Di sisi lain sama-sama udah klik dan segala macam, tapi terbentur dengan hitung-hitungan orang tua. Iya. Maklum lah Ustadz, kita ada di lingkup yang semacam itu. Tapi lebih baiknya adalah tadi kita balik lagi di awal dengan memfilter ya Ustadz ya. Iya. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Filter akidah itu perlu. Masya Allah. Adat dan hitungan pernikahan di dalam Islam ya, bersama guru kita Ustadz Muafiq Mustafa. Ustadz tadi sudah dijelaskan ya beberapa hal-hal yang sempat menjadi pertentangan di ya sekitar kita lah terkait dengan adat dan istiadat. Atau bahkan kita sendiri yang melakukannya. Ya, dulu gitu. pernah sempat seperti itu. Ustadz dulu gitu nggak sih, ada hitung-hitungan juga? Enggak. Ada dulu waktu saya sih sempat itu, tapi kita baliklah lagi sesuai dengan apa yang dengan Ustadz sampaikan tadi. Kita baliklah lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya semuanya adalah kalau kita yakin Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, begitu Ustadznya. Nah Ustadz, ini terkait dengan apa ya, bukan polemik ya, kebiasaan. Kalau kita di bulan Dzulhijjah rata-rata adalah musim pernikahan. Sebentar lagi kita akan berubah atau beralih dari perbulanan ini, bulan Dzulhijjah, berubah ke bulan Muharram atau yang kita kenal dengan Syuro. Nah, ini bagaimana sih Ustaz sebetulnya pernikahan yang dilaksanakan atau pesta lah di bulan-bulan Syuro? Sebab yang terdengar di luar sana itu adalah ketika masuk bulan Syuro ini tidak boleh untuk melaksanakan hal-hal yang semacam itu seperti pernikahan, syukuran dan sebagainya. Terutama ini sebentar lagi kan terus sudah masuk nih Ustaz. Sudah masuk bulan 1 tanggal 1 Syuro, tanggal berapa sih lupa saya. Pokoknya minggu-minggu ini ya Ustaz. Iya. Monggo Ustaz. Jadi begini, bahwa pernikahan itu seperti di awal saya sampaikan sangat mudah, gampang dan tidak ribet.
Betul. yang Aslinya diajarkan oleh agama, Nggih. yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dulu ketika Rasulullah menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan sepupu beliau yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini di bulan Syawal. Bulan Syawal, oke. Asumsi masyarakat jahiliyah tempo dulu ketika melakukan sesuatu di bulan Syawal maka akan sial. Oh, pada saat itu Iya, umumnya di asumsi masyarakat jahiliyah tempo dulu sehingga Rasulullah datang mau menebrak asumsi ini. sana. Oke. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu di bulan Syawal, termisal pernikahan, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Sampai Sayyidatina Fatimah mengatakan demikian, adakah istri di antara istri-istri Nabi itu yang lebih baik daripada saya? Maksudnya apa kata ulama? Ini ingin menunjukkan bahwa di bulan Syawal saya nikah, di bulan Syawal juga saya melakukan hubungan suami istri, ini ada masalah. Sehingga sampai sekarang dilakukan banyak pernikahan di bulan Syawal. Bulan Syawal. Kalau kita kembali kepada maksudnya latar belakang kenapa dinamakan bulan Syawal ini, karena memang di bulan itu momennya unta-unta di Arab itu, mohon maaf, musim nikah, musim kawin. Sehingga Syawlan, mohon maaf, berdiri tegak. Alat-alat kelaminnya itu berdiri Syawlan. Ini kalau kita kembali sedikit. Lalu kemudian di masyarakat kita juga punya, dalam tanda kutip ya, punya sebuah asumsi atau sebuah keyakinan dalam tanda kutip ketika melangsungkan hajatan atau mungkin lebih pernikahan di bulan Syuro, ini tidak baik. Tabu begitu. Tabu, dianggap tabu. Sekali lagi bahwa di bulan apapun pernikahan itu dilangsungkan, itu boleh. Oke. Tidak ada larangan apapun di dalam agama. Di bulan apapun, di tanggal berapapun, itu boleh. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu sudah selesai. Mau di bulan puasa, mau di bulan apa, terserah. Nggak ada aturan baku dalam Islam. Oke. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita? Nggak boleh ini sekali lagi paham dari masyarakat yang perlu kita luruskan. Oke. Bahwa ketika kita melangsungkan akad nikah atau pernikahan atau mengadakan hajatan di bulan Syuro, di bulan Muharram ini, nggak ada masalah. Tidak akan menghilangkan keangkeran bulan Muharram atau bulan Syuro itu sendiri, tidak. Tapi kalau semisal kita melakukan akad nikah, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dilaksanakan di bulan Syuro, maka semata-mata bukan karena keangkeran bulan Syuro, tapi semata-mata memang karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, sekali lagi, tidak ada masalah melangsungkan akad nikah di bulan apapun dalam pandangan Islam. Tapi sekali lagi tadi di awal saya menyampaikan, ayo budaya lokal ini kita akomodir. Kalau semisal kita melangsungkan akad nikah di bulan Syuro yang notabene dalam tanda kutip menurut paham masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa akan terjadi sial dan sebagainya, ya sudah, jangan dilakukan daripada kita mendapatkan cacian. Mendapatkan cacian ini kan tidak baik juga. Cibiran, betul. Dibully, dicibir oleh orang, nggak ada masalah. Betul. Yang penting komunikasinya ayo kita bangun, penjelasan masyarakat secara detail, agar supaya masyarakat ini bisa menerima dengan lapang dada. Oh, akhirnya seperti ini paham-pahamnya masyarakat. Masya Allah. Nah, itulah nih pemirsa, tanpa terasa nih, apa yang disampaikan oleh beliau ini sesuai dengan yang terjadi lah begitu ya Ustaz. Ustaz, saya sebenarnya pengen berbincang lebih lama lagi karena kita terbatas oleh waktu. Ustaz, matur nuwun rawuhipun panjenengan sudah hadir di sini. Semoga panjenengan senantiasa sehat selalu, panjang umur, salam juga buat keluarga, dan jangan kapok untuk ngaji bersama kita di Hujah Aswaja. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah pernikahan ini banyak budaya seperti siraman, seperti melempar ayam dan sebagainya itu banyak yang perlu diperbincangkan. Cuman ya itu tadi bunga, tirta wening dan sebagainya. Cuman karena ya keterbatasan waktu niku. Betul. Nggih, Ustaz, terima kasih sekali lagi pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda, dan Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Hujah Aswaja TV 9 Nusantara. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.